Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, bukan hanya Alkitabnya yang hadir bersama kita, tetapi penulisnya juga, Allah Roh Kudusnya juga ikut hadir bersama dengan kita. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Praise the Lord. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali melalui channel YouTube Harapan Dunia TV ini, dan doa saya supaya melalui video-video yang kami upload di channel ini akan menjadi berkat bagi kita semua, bisa meneguhkan iman kita walaupun kita menghadapi banyak tantangan seperti begitu ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita kali ini adalah bukti keempat. Alkitab adalah firman Allah. Kita sudah membahas bukti pertama, bukti kedua, bukti ketiga ya. Dan sekarang kita akan masuk pada bukti yang keempat. Tetapi sebelum kita menguraikan lebih jauh tentang bukti yang keempat ini, alangkah baiknya kita mereview kembali bukti-bukti yang sudah pernah saya sharingkan di video-video sebelumnya ya. Jadi bukti yang pertama adalah adanya nubuatan dan penggenapan yang tergenapi secara akurat. Bapak Ibu, saat itu saya jelaskan bahwa Perjanjian Lama itu berisikan tentang nubuatan, sedangkan Perjanjian Baru itu berisikan tentang penggenapan. Nah, apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Baru itu sudah digenapi di dalam, maksud saya, apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama itu sudah digenapi di dalam Perjanjian Baru secara akurat. Padahal jarak antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru begitu jauh Bapak Ibu ya, sekitar 400 tahun sekian ya, seperti begitu. Itu bukti yang pertama. Sedangkan bukti yang kedua, adanya keharmonisan, adanya keutuhan dari seluruh isi Alkitab itu sendiri. Apa maksudnya ini? Bahwa ayat Alkitab itu ribuan Bapak Ibu, tetapi semua ayat-ayat itu harmonis, tidak ada yang kontradiksi satu dengan yang lain, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Padahal kalau kita lihat, penulis Alkitab itu ada sekitar 40 orang Bapak Ibu. Mereka itu hidup di zaman yang berbeda-beda. Mereka juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Mereka juga punya budaya yang berbeda-beda. Mereka hidup di zaman yang berbeda-beda. Kenapa? Karena masa penulisan Alkitab itu begitu lama sekali, yaitu sekitar 1500 tahun begitu ya, atau 1600 tahun baru selesai ditulis. Tetapi walaupun begitu, mereka bisa menulis Alkitab itu secara harmonis. Mereka bisa menceritakan hal yang sama, di mana keselamatan itu hanya melalui pribadi Yesus Kristus. Itu yang kedua.
Dan bukti yang ketiga yang baru saja kita bahas beberapa hari lalu adalah sebelum manusia atau ilmuwan menemukan bentuk bumi yang bulat, Alkitab sudah menyatakannya jauh sebelum manusia menemukan bentuk bumi yang bulat itu. Ya, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa Christopher Columbus menemukan bentuk bumi yang bulat itu yaitu pada abad yang ke-15. Sedangkan Nabi Yesaya menyatakannya di dalam Alkitab tentang bentuk bumi yang bulat yaitu sekitar abad yang ke-7 sebelum Masehi. Jaraknya lebih dari 2000 tahun, seperti begitu. Kenapa bisa Yesaya memahami bentuk bumi yang bulat itu? Padahal tidak ada ilmuwan pada saat itu, tidak ada teknologi. Karena Tuhanlah yang mengilhami itu, menginspirasikan itu kepada nabinya, kepada Yesaya pada zaman itu. Sehingga Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bukti yang keempat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa sih bukti keempat Alkitab adalah firman Allah? Bukti yang keempat adalah Alkitab itu tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai dipelajari sampai hari ini, Bapak Ibu. Luar biasa ya, tidak pernah tuntas untuk dipelajari. Nah, mari kita lihat apa bedanya Alkitab dengan buku-buku yang lain begitu ya. Untuk memahaminya lebih dalam, saya memberikan kita beberapa ilustrasi sehingga mudah kita melihat perbedaan ini, Bapak. Nah, buku ini adalah buku yang dulu pernah saya beli 12 tahun lalu. Ini buku ini sangat bagus dan sangat tebal. Ini ditulis oleh Stephen R. Covey. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa setebal apapun buku ini, kalau terus-menerus dipelajari, saya mau katakan bahwa ada satu titik nantinya buku ini akan tuntas dipelajari. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa lagi menambah pengetahuan apa-apa dari buku ini kalau kita sudah mempelajarinya secara tuntas. Kenapa? Karena sumbernya itu terbatas. Ya, ini adalah buah pikiran manusia. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Mari kita lihat ilustrasi yang kedua. Di sini ada satu bak air yang begitu besar, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, bak air ini berisikan 127.200 meter kubik. Sangat besar sekali, Bapak Ibu. Ya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, kalau airnya terus diambil, maka lama-kelamaan airnya juga akan habis. Air yang ratusan ribu meter kubik itu kalau terus diambil, lama-kelamaan juga akan habis. Bahkan ada satu hal yang menarik ya. Pada ilustrasi yang ketiga, semua kita sepakat bahwa salah satu penampungan air yang besar itu adalah di sungai ya. Ya, dan kalau kita lihat sungai itu memiliki sumber yang besar ya. Sehingga kecil sekali kemungkinan air itu bisa habis dan sungai itu bisa kering. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat foto di screen ini, saudara akan melihat bahwa sungai yang besar itu kalau terjadi kemarau dalam waktu yang sangat lama,
airnya juga akan habis dan menjadi kering. Sama seperti sungai yang Bapak Ibu sedang lihat saat ini. Seperti begitu. Apa bedanya saat kita mempelajari Alkitab? Bedanya adalah sekalipun Alkitab telah dipelajari oleh jutaan manusia, mulai dari gelar yang paling rendah sampai pada gelar yang paling tertinggi selama ribuan tahun, Bapak Ibu. Tetapi tidak ada seorang pun, termasuk profesor, yang sudah tamat belajar Alkitab. Tidak ada seorang pun yang sudah selesai mempelajari Alkitab, siapapun dia, sampai sekarang ini. Setiap kali membaca Alkitab selalu ada hal yang baru. Sekalipun kita membaca ayat yang sama, begitu. Setiap kali kita membaca ayat-ayat Alkitab, selalu ada pengertian-pengertian yang baru. Ya, selalu ada pencerahan-pencerahan yang baru yang kita dapatkan dari Alkitab yang adalah firman Allah itu sendiri. Sehingga boleh dikatakan bahwa Alkitab itu tidak akan pernah habis dipelajari. Tidak akan pernah tuntas dipelajari. Kenapa? Selalu ada hal-hal baru, pencerahan baru, berkat-berkat baru dari Alkitab itu sendiri. Luar biasa. Tetapi sayang sekali buku ini memang banyak orang yang masih belum jatuh cinta untuk membacanya. Dan saya berharap setelah menonton video ini nanti, engkau akan semakin jatuh cinta di dalam membaca Alkitab yang adalah firman Allah ini. Saya membaca satu artikel, Bapak Ibu, dia mengatakan seperti begini. Tiap tahun ada kurang lebih 10.000 buku dan artikel tentang Alkitab ditulis oleh pakar-pakar kitab suci. Setiap tahun 10.000 buku dan artikel ditulis. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Karena setiap kali orang membaca Alkitab itu, selalu ada hal yang baru. Selalu ada pencerahan-pencerahan yang baru. Selalu ada pengertian-pengertian yang baru. Sehingga si pembaca Alkitab itu mengungkapkan pengertian-pengertian itu melalui buku-buku dan artikel-artikel. Jadi Alkitab itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tuntas untuk dibahas atau untuk dipelajari seperti begitu. Luar biasa. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Jawabannya, Bapak Ibu, karena pada saat orang percaya membaca Alkitab, pada saat saya dan saudara membaca Alkitab, Roh Kudus memberikan pencerahan-pencerahan baru. Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada si pembaca, termasuk saya dan saudara juga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana Allah Roh Kudus itu mengintervensi pembaca Alkitab, begitu ya. Mari kita lihat. Yang pertama di sini, Roh Kudus itu menerangi pikiran manusia. Hal ini jelas sekali di dalam Lukas pasal yang ke-25 ayat 45 yang mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka. Sekali lagi saya baca.
Lalu ia membuka pikiran mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka itu mengerti kitab suci, mengerti Alkitab, dan mengerti firman Allah itu. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali di sini bahwa setiap pembaca Alkitab itu diintervensi oleh Roh Kudus ya. Tapi harusnya orang yang membaca Alkitab itu dia harus sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengalami pertolongan Roh Kudus. Sehingga ada penyegaran baru. Ya daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya. Hal yang kedua, Roh Kudus itu mengajarkan saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara tentang segala sesuatu. Nah, hal ini jelas sekali di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan di sini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan bahwa Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada saya dan kepada saudara. Dan dikatakan Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Sekali lagi di sini jelas bahwa pada saat seseorang membaca Alkitab, Roh Kudus memberikan iluminasi. Roh Kudus memberikan pencerahan baru kepada si pembaca. Ya, sehingga kita bisa mengerti lebih dalam tentang kebenaran. Luar biasa ya. Dan yang ketiga, dikatakan di sini, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, hal ini jelas sekali di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 yang mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi saya baca, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang itu. Di sini dikatakan bahwa Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bahwa pada saat kita membaca firman Allah, Roh Kudus itu akan memimpin kita, memimpin hati, memimpin pikiran untuk memahami kebenaran secara benar, supaya semakin dalam pengenalan kita akan kebenaran. Nah, sebagai kesimpulan dari pembahasan singkat ini, kesimpulan yang pertama, Alkitab adalah benar-benar firman Allah. Kenapa? Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Alkitab itu bersumber daripada Allah dan
tidak pernah tuntas atau selesai dipelajari. Karena memang sumbernya itu daripada Allah, begitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, pada saat membaca Alkitab, pembacanya mengalami pembaharuan dalam segala hal. Mengalami pembaharuan dalam hal berpikir, mengalami pembaharuan di dalam menata emosi, perasaan, mengalami pembaharuan di dalam hati atau sikap hati si pembaca, seperti begitu. Kenapa? Karena firman Allah itu sendiri ada kuasanya. Karena ketika kita membaca firman Allah, ada intervensi langsung dari Roh Kudus itu sendiri. Sekali lagi saya berdoa Bapak Ibu bahwa Tuhan akan menolong kita supaya kita semua orang-orang percaya ini jatuh cinta, semakin jatuh cinta di dalam mempelajari Alkitab atau firman Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak berkat di dalamnya. Yang ketiga, pada saat membaca Alkitab, penulisnya hadir bersama pembaca. Jadi ini beda sekali Bapak Ibu ketika kita membaca buku lain. Sebagai contoh ya, tadi saya sempat tampilkan buku yang sangat bagus itu ya, Seven Habits, yang ditulis oleh Stephen R. Covey begitu ya. Kalau kita membaca buku itu, yang tidak akan pernah hadir pembacanya. Kalau misalnya buku yang kita baca ditulis oleh orang Amerika, maka orang Amerika itu atau orang Australia itu, dia tetap ada di negaranya. Hanya buah pikirannya, hanya bukunya yang ada bersama dengan kita. Nah, beda halnya dengan Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, bukan hanya Alkitabnya yang hadir bersama kita, tetapi penulisnya juga, Allah Roh Kudusnya juga ikut hadir bersama dengan kita. Jadi kita tidak sendiri saat membaca Alkitab ya, ada penyertaan ya daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang keempat Bapak Ibu, Alkitab itu menuntun kita pada keselamatan yang sejati. Tidak ada satupun buku yang seperti Alkitab yang mampu menuntun kita pada keselamatan yang sejati yang diperoleh melalui belas kasihan Allah itu. Hanya Alkitablah yang sanggup menuntun kita bahwa sehancur apapun kita pada masa lalu, kita diterima oleh Tuhan. Dan inilah yang kita temukan ketika kita membaca Alkitab. Dia akan menuntun kita. Ya, dia akan menuntun kita pada keselamatan yang sejati. Yang kelima, Alkitab itu membantu kita untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa saudara pernah bersolek ya di depan kaca. Kalau cermin itu kecil, maka yang tampak di cermin juga itu kecil dari wajah kita, seperti begitu ya.
Beda halnya, semakin besar kita menggunakan cermin atau bersolek di depan cermin, maka semakin besar juga wajah kita yang terlihat. Demikian juga Alkitab yang adalah firman Allah itu semacam cermin bagi kita. Semakin kita membaca, semakin kita melihat diri kita. Semakin kita membaca, semakin kita menemukan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga firman Tuhan itu akan memulihkan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Sekali lagi, hanya Alkitablah yang sanggup menolong kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Yang keenam, firman Tuhan atau Alkitab itu mampu menyukakan hati dan memberikan damai sejahtera bagi si pembaca. Ya. Kalau tidak percaya, silakan baca Bible. Saya percaya bahwa kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau menata hidup dan kemudian membaca firman Allah. Firman Allah yang saudara baca tidak akan pernah menjadi sia-sia. Firman Allah yang saudara baca itu akan menyukakan hatimu, akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Dan yang ketujuh, Alkitab itu menguatkan kita di saat-saat menghadapi tantangan. Ya. Jadi sebenarnya Alkitab itu Allah berbicara kepada kita. Ya, kalau kita sedang dalam kondisi lemah dan kita datang di hadapan Tuhan dan membaca firman, Dia itu berbicara kepada kita melalui firman. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan menguatkan kita melalui firman-Nya itu. Yang kedelapan, bukan hanya menguatkan, tetapi firman Allah itu juga akan menuntun kita saat mengambil keputusan, dan keputusan yang sulit apapun. Ketika kita sungguh-sungguh mencari kehendak Allah melalui firman-Nya. Saya percaya firman itu sanggup untuk menuntun kita di dalam mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga alangkah baiknya ketika kita memutuskan sesuatu, jangan memutuskan sendiri. Tanya Tuhan, baca firman. Engkau akan menemukan apa yang Tuhan mau nantinya. Dan yang kesembilan, Alkitab itu memberikan pengharapan saat kita di dalam keputusasaan. Banyak sekali saya dan keluarga juga diizinkan Tuhan mengalami keputusasaan di dalam segala aspek kehidupan. Tetapi kami bersyukur bahwa merenungkan firman Tuhan setiap hari itu sudah menjadi hal yang wajib, yang harus di dalam keluarga kami. Tetapi kami bersyukur bahwa setiap kali kami hidup di dalam keputusasaan dan membaca Alkitab itu memberikan pengharapan, memberikan harapan-harapan baru. Yang ke-10, Alkitab itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan yang ke-11, Ia menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Kenapa?
ketika kita membaca Alkitab, dia menegur saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara akan kegagalan-kegagalan kita. Bisa saja juga dia mengingatkan kita akan rencana-rencana jahat kita. Nah, firman Tuhan ini menyadarkan kita untuk segera bertobat, begitu ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 menyimpulkannya seperti begini. Dikatakan di sini, ini ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran, termasuk saya dan saudara. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya, buku ini buku yang ajaib ya. Buku yang penuh dengan berkah. Buku yang penuh dengan kuasa. Buku yang terus dicari oleh begitu banyak manusia. Ya, buku yang sudah berbicara kepada banyak orang. Luar biasa. Sampai di situ dulu Bapak Ibu yang saya boleh seringkan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama saudara sudah menonton dan juga sudah mengambil bagian di dalam mensubscribe ya video ini, sehingga saudara akan mendapatkan video-video yang baru begitu ya. Sampai ketemu atau see you soon. Secara khusus ketika kita membahas bukti yang kelima nanti ya, di beberapa hari kemudian seperti itu. Salam Harapan Dunia TV. God bless you. Amin. No.